Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya Yang Li terlalu asik dengan kapal terbangnya. Tak terasa 4 jam telah berlalu dengan begitu cepat. Kini Yang Li telah keluar dari kapal terbang. Menurutnya kapal terbang itu sangatlah menarik. Namun ketika melihat masternya, dia bertanya apa yang sedang dia lakukan. Ternyata saat ini Kun Peng tengah mengibaskan sayapnya, hingga angin yang tercipta menerpa Huang Long. Ayammu ingin menunjukkan rasa hormatnya, jadi aku membiarkannya mengipasku, ucap Huang Long dengan diterpa angin. Kun Peng hanya beres kapresi datar dan terus-terusan mengibaskan sayapnya. Ayam gemuk, kau benar-benar perhatian, ucap Yang Li sembari mengelus kepala Kun Peng, yang membuat Kun Peng semakin cepat mengibaskan sayapnya. Huang Long yang tidak lagi dapat menahannya meminta Kun Peng untuk berhenti. Kun Peng sendiri menatapnya dengan tersenyum senang sambil bergumam, beraninya cacing sepertimu ingin memerintahku. Melihat kondisi dari masternya, Yang Li merasa aneh mengapa masternya tidak menyingkir dari terpaan angin itu. Huang Long berpikir dengan identitasnya saat ini, Kun Peng memang tidak akan menghabisinya, namun dipermainkan seperti itu membuatnya cukup kesal. Meskipun aku telah menjinakkan ayam ini untuk sementara waktu, aku tidak tahu sejak kapan dia mengikuti Sein. Jika aku membongkar identitas Kun Peng dan membuat rencana Sein gagal, mungkin aku akan benar-benar tamat, gumam Huang Long sambil menatap Yang Li yang saat ini merasa senang, meskipun dia tidak dapat berkultivasi, mendapatkan lebih banyak harta karun sudah lebih dari cukup baginya. Merasa jika masternya begitu menikmati angin yang diciptakan oleh ayam gemuk, Yang Li tidak ingin mengganggunya. Lalu dia berpamitan kepada masternya bahwa dia akan kembali lebih dulu untuk mempelajari harta sihir lebih dalam. Namun Huang Long malah terkejut, jika Yang Li pergi, hanya akan ada dia dan Kun Peng. Sehingga kini Huang Long berdiri dari duduknya dan dia mengatakan akan menemani Yang Li. Tapi Yang Li malah menghentikannya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah bisa melakukannya sendiri. Karena dia tidak ingin dipukuli oleh Kun Peng, Huang Long berpikir keras. Lalu dia menggenggam tangan Yang Li sembari berkata, kuil Dao ini begitu membosankan, kau bisa berlatih apapun asalkan biarkan aku menemanimu. Namun Yang Li malah menawarkan Kun Peng untuk menemani masternya. Dengan cukup resah Huang Long meminta Yang Li untuk membawa tunggangannya saja, sebab sebisa mungkin dia harus bisa menghindari Kun Peng. Yang Li pun hanya menuruti perkataan masternya tanpa rasa curiga apapun. Setelah itu Yang Li mengajak Kun Peng kembali dan dia akan menunjukkan harta sihirnya. Sebelum pergi, Kun Peng menoleh ke arah Huang Long dan bergumam, tunggu saja, hari-hari yang menyenangkan baru saja dimulai. Kemudian kini beralih di dalam ruangan, Yang Li menatap kertas kutukan dan berpikir siapa yang harus dia tulis di atas kertas itu. Sebagai alat tulis, Yang Li mencabut sehelai bulu di tubuh Kun Peng. Saat ini di dalam pikiran Yang Li hanya ada nama Tong Tian, sehingga Yang Li berniat mengirim kutukan agar dia merasakan diare selama 100 hari. Yang Li mulai menulis nama Tong Tian di atas kertas kutukan itu. Ketika nama Tong Tian telah tertara di atas kertas kutukan, secara tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang cukup terang, yang membuat Yang Li merasa cukup senang ketika melihatnya. Beberapa detik kemudian, nama Tong Tian di atas kertas kutukan itu malah menghilang. Yang Li bertanya-tanya mengapa namanya malah menghilang. Bukankah nama orang yang dikutuk akan tetap ada saat kertas kutukan itu bekerja? Kemudian kini berpindah di suatu gua surgawi. Tong Tian yang berada di sana dengan membawa seseorang merasa sedang ada yang mengutuknya. Dia menanyakan apakah orang itu tidak tahu jika nama seorang Sein tidak dapat dikutuk. Orang tua yang dibawa oleh Tong Tian bertanya bukankah sudah saatnya Master Tong Tian melepaskannya, sebab dia telah selesai dalam pencariannya. Meskipun Tong Tian merasa tidak puas, dia tetap melepaskan orang tua itu dari genggamannya. Yun Zongxi, orang yang aku cari tidak berada di sini, tapi mengapa kau malah menghalangiku? Tanya Tong Tian. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan Master. Aku khawatir jika kau hanya mencari alasan untuk memukuliku, balas orang tua yang bernama Yun Zongxi. Dengan serius Tong Tian kembali bertanya, kenapa aku harus memukulimu? Apa kau tahu ada berapa banyak gua surgawi di dunia ini yang dapat memblokir penglihatan Sein? Sepertinya Master Tong Tian benar-benar sedang mencari seseorang,
gumam Yunzongxi, lalu dia lanjut berkata, Gua Jingwang, Gunung Bixia, Sungai Sangyan, dan Gua Magu. Setelah mengetahuinya, Tong Tian berlalu pergi. Namun di dalam benaknya dia berpikir, untuk mengetahui lokasi dari seseorang yang mengutukku saja aku tidak bisa. Sebenarnya dari mana asal dari makhluk-makhluk misterius ini? Kembali kepada Yang Li, dia telah puluhan kali menulis nama Tong Tian, namun sama sekali tidak ada yang berhasil. Kini dia berpikir mungkinkah masternya telah mempermainkannya lagi. Lalu Yang Li berniat untuk menulis nama Kaisar Dijun di kertas kutukan. Dia tidak memiliki dendam apapun dengan Kaisar Dijun, jadi dia akan memberikan kutukan yang ringan kepadanya. Di dalam kertas kutukan itu, Yang Li menuliskan nama Dijun disertai kutukan berupa demam selama 10 hari. Kini kertas kutukan itu kembali mengeluarkan sinar. Yang Li menunggunya untuk beberapa saat. Tak berselang lama kertas kutukan itu berhasil diaktifkan, sehingga Yang Li merasa sangat senang atas keberhasilannya. Kemudian kini beralih ke Istana Surgawi. Di dalam aula utama sedang terjadi pertemuan antar petinggi Istana Surgawi yang membahas tentang jabatan jenderal di perairan Laut Utara yang kosong. Di dalam benak salah satu menteri merasa Kaisar Dijun sedang menyembunyikan sesuatu ketika mengumumkan hal ini. Namun ketika dia menatap Kaisar Dijun, dia sangat terkejut karena saat ini tubuh Kaisar Dijun terbakar. Melihat ekspresi terkejut dari banyak jenderal, Kaisar Dijun akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Aneh sekali, aku adalah gagak emas yang lahir dari matahari, jadi mengapa aku masih merasa panas? Ketika Kaisar Dijun melihat tubuhnya, dia mendapati tubuhnya terbakar. Jangan panik para menteriku, sepertinya api sejatiku akan naik tingkat, akan kutekan sekarang, ucap Kaisar Dijun tertawa sangat bahagia. Ketika Kaisar Dijun mencoba untuk menetralkannya, namun api di tubuhnya malah semakin membara. Disertai gelombang panas yang mengerikan, Kaisar Dijun merasa pusing, tangan dan kakinya menjadi lemas, bahkan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Akibat panas yang dipancarkan, singgasana naga yang terbuat dari kristal matahari perlahan meleleh. Banyak dewa iblis yang tidak tahan, mereka menatap Kaisar Dijun dengan khawatir. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Bai Ze sedikit bingung. Dia bisa melihat ada sesuatu yang salah dengan Kaisar Dijun. Namun hal ini seharusnya tidak terjadi. Dia adalah burung gagak emas. Kaisar Dijun juga sedikit bingung. Dia merasa situasi ini tidak tampak seperti terobosan. Bai Ze, kau sangat paham sejarah dan berita terkini. Tahukah kau apa situasi ini? Seluruh tubuhku panas, tangan dan kakiku lemas. Aku merasa pusing, dan pikiranku tertekan. Tanya Kaisar Dijun semakin kelelahan. Bai Ze memikirkannya dan sampai pada suatu kesimpulan. Yang mulia, berdasarkan gejala yang kau alami, kau pasti sedang demam. Apa kau bercanda? Aku adalah penjelmaan matahari. Bagaimana mungkin aku mengalami demam? Teriak Kaisar Dijun yang tidak percaya. Matahari akhir-akhir ini sangat panas. Bukankah dunia primordial tidak memiliki musim? Kenapa musim ini lebih terasa seperti musim panas daripada musim panas? Pada hari ketiga mengutuk Kaisar Jun, Yang Li tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengendarai kapal terbang keluar dari gua. Di bawah terik matahari, Yang Li mengendarai senjata ajaib itu dengan penuh minat. Kali ini dia berencana pergi ke Sekte Tianyi. Huang Long memberitahunya bahwa pendeta Tao yang pingsan di gerbang gunung sebelumnya tidak lain adalah pemimpin Sekte Tianyi. Memikirkan situasi sebelumnya, Yang Li merasa sedikit bersalah, jadi dia berencana pergi untuk meminta maaf secara langsung. Tak lama kemudian, sebuah bangunan kuno dan menawan terlihat di kejauhan. Tempat itu adalah Sekte Tianyi. Tampaknya setelah pertempuran terakhir dengan iblis, Sekte Tianyi mampu membangunnya kembali dengan cepat, ucap Yang Li yang mengamatinya dari atas kapal terbang. Di gerbang utama Sekte Tianyi, terlihat ada beberapa murid yang sedang berjaga. Mereka mengamati sosok yang datang ke sekte dengan menaiki kapal terbang yang sangat megah. Murid itu menyadari bahwa pemilik kapal harta karun ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Saat hendak memberitahu para tetua, dia berbalik dan melihat pemimpin sekte berjalan keluar dengan wajah serius, ditemani oleh kakak senior Xuan Luo dan Xuan Xing. Master, kapal harta karun ini adalah harta karun di tingkat postnatal, ucap Xuan Luo yang mengetahuinya. Namun sekilas,
Xuan Luo dapat mengetahui bahwa kapal harta karun ini pasti lebih kuat dari lempengan batu yang merupakan harta karun pertahanan Sekte Tianyi. Hati-hati, dia mungkin seseorang dari Sekte Immortal. Pemimpin Sekte Tianyi memberi instruksi kepada murid-muridnya dan maju beberapa langkah. Pemimpin Sekte Tianyi merasa gelisah, tetapi ketika dia memikirkan bahwa Master Huanglong di Gunung Ersian berjarak ribuan mil, dia tidak terlalu khawatir. Ketika Sekte Tianyi pertama kali didirikan, Huanglong Zhenren telah terkenal di dunia primordial selama bertahun-tahun. Setiap pemimpin Sekte Tianyi yang baru akan berjalan ke kaki Gunung Ersian, memberi hormat dan memberikan persembahan kepadanya. Selama bertahun-tahun, dunia kultivasi abadi telah mengalami banyak perubahan, dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang dan kembali, tetapi Sekte Tianyi tetap berdiri. Harus dikatakan bahwa ini semua berkat perhatian yang disengaja maupun tidak disengaja dari Master Huanglong. Kini kapal terbang itu telah sampai di depan gerbang utama Sekte Tianyi. Pemimpin Sekte Tianyi, dengan hormat menyambut Master Immortal, ucapan pemimpin sekte sembari memberi hormat. Bagaimanapun juga, siapapun yang mampu mengendalikan harta karun spiritual seperti ini pastilah orang hebat. Jangan terlalu sopan, kita semua sudah saling kenal, terutama Xuan Luo dan Xuan Xing. Kita pernah mengobrol dengan sangat menyenangkan sebelumnya. Ucap Yang Li yang tertawa lebar ketika keluar dari kapal terbang. Pemimpin sekte dan Xuan Luo yang menyadari bahwa itu adalah Yang Li, menjadi sangat terkejut. Mendengar suara yang dikenalnya, wajah Xuan Luo dan Xuan Xing membeku, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Betis pemimpin Sekte Tianyi melemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Setelah bertemu dengan murid Master Huanglong sekali, Sekte Tianyi lenyap, bahkan abunya pun tidak tersisa. Sekte Tianyi saat ini dibangun kembali dengan susah payah setelah ribuan tahun. Ekspresi wajahnya terus berubah. Pemimpin sekte berpikir, sekte adalah benda mati, dan manusia adalah kuncinya. Semuanya lari, teriak pemimpin Sekte Tianyi bergema di seluruh sekte. Banyak anggota Sekte Tianyi tertegun sejenak, tetapi berdasarkan nada cemas dan panik dari pemimpin sekte, mereka tetap mengetahui kebenarannya. Meskipun sekte tersebut dihancurkan oleh petir terakhir kali, para murid tidak terlalu takut dengan bencana. Namun setelah sang pemimpin bersentuhan kulit dengan bintang bencana, nasib buruk benar-benar menimpa mereka. Seperti kawanan burung yang diusir, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dengan putus asa. Xuan Luo dan Xuan Xing juga ingin lari, tetapi ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa tuan mereka masih di sana. Ayo Master, selama kita masih hidup, kita masih memiliki harapan. Pemimpin sekte nampak gelisah. Kalian pergilah dulu, aku sudah terjebak dan ditakdirkan untuk bencana ini. Lebih baik aku binasa bersama Sekte Tianyi. Setelah pertemuan terakhir dengan bintang bencana dan insiden dengan pria bertopeng yang menyerangnya dengan liar, pemimpin sekte menjadi ketakutan. Dia bersembunyi di kamar sepanjang hari dan tidak berani muncul. Suatu hari dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berlatih, dan dia benar-benar tersesat. Dia begitu takut sehingga dia tidak berani mencoba lagi. Namun Xuan Luo merasa bahwa obsesi tuannya saat itu hanya karena pikirannya yang gelisah selama pelatihan. Master, jaga dirimu baik-baik, ucap Xuan Luo yang akan berlalu pergi. Setelah kepergian semua murid, pemimpin sekte menanyakan bagaimana kabar Yang Li. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Maaf untuk terakhir kalinya, Yang Li berkata kepada pemimpin sekte dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia terlihat seperti manusia biasa. Apakah benar dia adalah bintang bencana? Gumam pemimpin sekte dengan penuh keraguan. Lalu pemimpin sekte berkata, itu bukan salah senior. Lagi pula senior juga merupakan korban. Yang Li yang merasa kebingungan bertanya mengapa dia menjadi korban. Senior, apa kau tidak tahu? Tanya pemimpin sekte dengan penuh keraguan. Di dalam benaknya dia bergumam, tampaknya Yang Li ditipu oleh Huanglong, dan dia tidak tahu risiko menjadi muridnya. Jika aku menyebutkan hal ini, aku takut hal itu akan membuat Yang Li curiga. Yang lebih mengerikan lagi, kalau Yang Li menyadari ada yang tidak beres dan melarikan diri, maka Master Huanglong yang mengetahui muridnya hilang pasti akan murka dan menghabisiku. Apa yang tidak ku ketahui? Rasa ingin tahu Yang Li telah muncul, dan dia bertanya dengan serius. Masuk ke Gua Magu adalah hal yang hebat.
banyak orang yang akan merasa iri dan bahkan mungkin akan membalas dendam. Jadi senior Yang Li juga menjadi korban, ucap pemimpin sekte yang telah menemukan sebuah alasan. Untuk beberapa saat, mereka benar-benar terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan. Dari kejauhan, para murid sekte Tianyi yang tersebar mulai ragu, mungkinkah apa yang terjadi sebelumnya hanya kebetulan? Apakah legenda bintang bencana itu palsu? Kemudian berpindah di Istana Surgawi, Kaisar Jun telah demam selama 3 hari dan menjadi agak tidak sadarkan diri. Dalam 2 hari terakhir ini, dia bahkan mulai berbicara omong kosong, enak sekali, Jiu Ying lezat sekali. Bai Ze yang khawatir dengan kondisi Kaisar di Jun, merasa cukup penasaran dan di dalam benaknya dia bertanya apa maksud Kaisar di Jun. Saudaraku mungkin terlalu merindukan Jenderal Jiu Ying, pikirannya saat ini sedang tidak jernih dan hanya ngelantur, ucap Tei Yi menjelaskan dengan tenang dan tersenyum tipis. Memikirkan hal itu, Bai Ze mendesah, sebenarnya kemana perginya Demon Master Kun Peng? Pada saat yang sama ada fluktuasi energi yang muncul di tempat itu. Ketika merasakan kemunculan energi itu, Tei Yi dan Bai Ze langsung memberi salam dan mengucapkan selamat datang kepada pemiliki energi itu yang ternyata Nona Nuwa. Mentok dulu yang teman-teman, terima kasih.